Tuh, gitu ya. Ini tenaga dalam nggak? Pakai tenaga dalam. Tuh, nurunin tangannya juga. Wih. Lah, sujudnya ini kayak tiarap ya sujudnya. Ini bapak-bapak yang lewat sampai ngeliatin juga kok sujudnya kayak tiarap gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereaksi beberapa video orang yang sedang sholat tapi terlihat ada hal yang tak lazim gitu dari sholatnya. Ya, semoga aja pembahasan seperti ini bisa jadi edukasi lah teman-teman ya, karena memang sholat adalah tiangnya agama, sholat adalah ibadah yang paling utama dalam agama Islam. Ya, penting untuk kita edukasikan. Langsung aja kita ke video yang pertama. Ini ada sebuah video yang sudah viral di TikTok. Kalau di TikTok sudah ditonton sampai 6 juta kali ya. Wah, ini udah banyak banget yang tonton. Karena terlihat ada seseorang yang sholat tapi gerakannya aneh gitu ya. Coba kita lihat videonya ya. Tuh. Kenapa tuh? Lah. Loh. Coba lihat nih. Kita perjelas ya. Tuh, dari ruku terus dia bangun begini. Kayak mau silat atau kayak mau nari gitu ya. Tuh. Gitu ya. Ini tenaga dalam nggak? Pakai tenaga dalam. Tuh, nurunin tangannya juga. Wih. Dan lihat sujudnya nih. Sujudnya juga kelihatan gimana gitu ya. Nah, gerakannya. Nih. 1, 2. Nah, gerakan begitu. Saya sudah coba cari informasi lebih jauh mengenai video ini tapi nggak nemu ya. Saya bacain kolom komentar juga nggak ada informasi yang jelas. Ini sebenarnya aliran apa? Ini sebenarnya siapa orangnya? Apakah ini memang konten yang dibikin secara sengaja gitu ya? Hanya sekedar konten atau memang ini sebuah aliran? Saya juga nggak tahu guys. Yang jelas ya kita bisa lihat bersama lah cara sholatnya. Ya nggak lazim, tidak seperti pada umumnya. Ya hanya sekedar mengingatkan saja bahwasanya sholat itu perintahnya shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Ibadah yang sudah ada ketentuannya, tata caranya, bacaannya, tempatnya, waktunya, ada ketentuan-ketentuannya jelas sudah, maka sebaiknya kita ikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ada, jangan bikin ketentuan baru, jangan bikin cara-cara baru. Karena itu hanya akan merusak ibadah tersebut. Tetapi balik lagi ya, saya nggak tahu nih orang kenapa sholatnya begini. Apakah karena dia baru belajar sholat atau karena memang dia, ya mohon maaf, mungkin akalnya nggak waras ya, sehingga sholatnya ya begitulah kelihatan aneh, atau memang ini konten, wallahu a'lam ya. Dan semoga ini bukan aliran sesat ya. Kalau aliran sesat, wah bahaya juga nanti kalau menyebar di Indonesia. Lanjut ya, kita lihat video berikutnya. Waduh, ini kelihatannya lagi banjir ya. Terus ada orang yang sedang sholat. Kita putarkan dulu videonya. Terus nanti sujudnya nyemplung gitu ya. Sujudnya masuk ke dalam air. Wow. Ya ini kayaknya video live streaming tapi dipotong gitu ya. Wah ini kok ini ngapain sampai sholat seperti ini? Lihat nih sujudnya ya. Kepalanya masuk loh ke dalam air.
Yang ngerekam pada ketawa-ketawa. Ada 2 video seperti ini. Coba kita lihat lagi video berikutnya ya. Ini video berikutnya. Sampai masuk ke dalam air. Waduh, ada-ada aja ini ya. Ketaatan itu memang harus dibarengi dengan ilmu ya, agar nggak ngasal ibadahnya. Memang benar bahwa kita sebagai muslim itu dianjurkan menegakkan sholat dalam keadaan apapun. Sebisa mungkin kita tegakkan sholat, bahkan dalam keadaan perang sekalipun, ya kita juga tetap diwajibkan untuk melakukan sholat 5 waktu. Tetapi ada tata caranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberatkan hambanya dalam melaksanakan ibadah. Apalagi sampai nyemplung ke air begini. Kan nggak harus begini sholatnya. Bisa saja sholat sambil duduk kalau memang tidak memungkinkan berdiri. Kalaupun duduk tidak bisa kan juga boleh berbaring. Bahkan ketika waktu yang tidak memungkinkan untuk sholat ya masih bisa dijamak. Jikalau memang ada uzur syar'i, ada situasi darurat. Bahkan ketika seseorang lupa ya masih bisa diqodho. Namanya lupa atau tertidur ya bisa diqodho. Begitu juga kalau misalnya nggak ada air ya bisa tayamum. Jadi sholat itu meskipun ibadah yang paling utama dalam agama Islam, paling agung, dia tetap fleksibel, bisa dikerjakan dengan menyesuaikan situasi yang ada. Jadi gerakannya nggak mesti harus sesuai dengan apa yang ada gitu. Kalau memang nggak bisa sujud karena sakit, ya boleh sujudnya pakai isyarat. Kalau nggak bisa sujud karena memang sholatnya di kendaraan, di pesawat, atau di kereta api, di bis, ya boleh sujudnya dengan isyarat saja. Termasuk juga bapak ini, situasinya lagi banjir bandang begini ya boleh saja sujudnya pakai isyarat tanpa harus nyemplung ke dalam air begini. Kasihan bapaknya ya. Ya itulah tadi saya bilang, makanya ketaatan itu memang butuh ilmu agar ketaatan kita menjadi sempurna. Tetapi ya salut juga lah buat bapaknya dalam keadaan banjir bandang begini masih menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ketaatan itu mahal teman-teman ya, tidak bisa dibayar dengan uang, itu urusan hati itu. Oke lanjut ya, kita lihat lagi video yang berikutnya. Wah ini tampaknya di masjid ya, lagi rame nih yang sholat berjamaah. Lah, sujudnya ini kayak tiarap ya sujudnya. Ini bapak-bapak yang lewat sampai ngeliatin juga kok sujudnya kayak tiarap gitu. Oh, sampai begitu. Ya kita berbaik sangka saja ya, kemungkinan bapak ini memang punya penyakit tertentu, mungkin penyakit tulang atau apalah itu ya, sehingga dia harus sujud dengan cara seperti ini. Coba kita bacain kolom komentarnya ya. Ada yang komen begini nih, mungkin ada permasalahan di bagian tulang atau urat, kita tidak tahu. Iya, wallahu alam, kita tidak tahu ya. Kalau memang ada permasalahan penyakit tertentu ya nggak apa-apa begitu sujudnya. Ada juga yang berkomentar, berpikir positif aja, mungkin ada daerah bagian tubuh dia yang sakit, hanya Allah yang tahu sama hambanya. Yang lebih parah kalau orang nggak pernah sholat lah ya itu.